Karena di lapangan kadang-kadang seperti contohnya Dacin itu sudah tahun 84 sampai sekarang masih pakai, ya kan? Kemudian angkanya pun juga nggak begitu jelas kan, sehingga harus kita lihat kebenarannya supaya nanti hasilnya yang bagus, ya. Kemudian yang lain, nah penyangga seperti ini kira-kira kuat nggak, nanti bisa kita tes ya. Kita tes dulu kekuatannya seperti apa. Tadi kalau memang tidak ada segitiganya tadi pohon atau di palang rumah ya, kita di lapangan seperti itu. Kemudian langkah-langkah penimbangannya saya kira dan juga sudah jelas ya. Begitu alat ini sudah siap, apakah ini sudah bagus apa enggak, sudah setuju. Jangan sampai nanti alatnya ini berbahaya. Kemudian kalau ini masih meragukan, bisa ditambah dengan tali supaya dia boleh lari. Begitu juga dengan sarung timbangnya. Nah untuk sarung timbang ini kadang-kadang di lapangan juga takut anaknya. Nah, mungkin bisa dibuat semacam kotak ya, dikasih kunci yang dia suruh duduk di situ boleh bagi anak yang sudah. Tapi kalau anak yang masih balita atau bayi bisa masuk ke sini. Kemudian langkah-langkah penimbangan itu ada 9 yang untuk Dacin ya. Pertama mempersiapkan apa dulu, pasang ini siapkan alatnya, kemudian pasang Dacinnya, kemudian diseimbangkan ya. Kemudian harus dipakai penimbang dengan kerikil atau pasir di bagian ujungnya. Kemudian baru nanti dipasang sarung timbangnya, kemudian dites lagi. Setelah itu anak ditimbang. Setelah ditimbang hasilnya berapa, kita mempersiapkan kertas kecil yang berisi nama dan berat badan ya. Namanya siapa, kemudian berat badannya berapa. Setelah penimbangan selesai, jangan lupa catat. Kemudian banyak lembaran kertas kecil itu masukkan dalam KMS, baru anak diturunkan. Jangan lupa pada saat nimbang ini itu orang tuanya juga harus ikut. Nah pada saat nimbang kita juga harus mencari anak yang berani kalau itu sudah mengerti. Artinya jangan sampai dia takut atau menangis. Karena kalau satu orang menangis, semuanya pasti akan ikut menangis, sehingga akan terjadi por di situ. Akibatnya apa? Anak-anaknya tidak mau ditimbang. Nah oleh sebab itu pada saat kita menimbang sebaiknya mencari anak-anak yang berani. Berani dalam artian nggak takut. Begitu dia kawannya melihat, baru dia mau timbang, yang lainnya pasti tidak bermasalah ya. Nah tes lapangan seperti itu yang harus kita laksanakan. Karena apa? Hasil penimbangan ini sangat menentukan ya. Setelah kita nanti hitung ya, beratnya berapa, umurnya berapa dalam KMS, kemudian kita konfirmasi juga, kita hitung set skornya. Kalau hasil penimbangan itu meragukan, nah tadi mungkin alatnya yang sudah tidak bagus ya kan. Kemudian juga cara nimbangnya, apalagi yang menggunakan Dacin tadi posisinya belum mantap. Karena kita mau cepat-cepat langsung diturunkan, akibatnya hasilnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Walaupun selisih 2 on, 3 on dan sebagainya, itu nanti akan ada pengaruhnya terhadap nilai hasil penimbangan berat yang nanti kita hitung pada set skornya. Nah, itu yang perlu kita nimbang. Jadi intinya pada saat kita akan melakukan penimbangan, itu pertama kita harus mengecek alatnya dulu. Alatnya ini sudah masih wajar enggak untuk dijadikan sebagai alat yang bagus atau yang baik. Kalau memang sudah tidak wajar lagi ya kita harus diganti. Kita usulkan untuk ke depannya seperti apa ya. Nah alat seperti ini jelas ini gampang istilahnya. Tapi yang agak rumit adalah dengan menggunakan yang Dacin tadi. Ya, menggunakan Dacin seperti ini ya. Pada umumnya untuk di posyandu itu adalah Dacin seperti ini. Khusus untuk balita ya, khusus untuk balita. Tapi nggak tahu yang sekarang di lapangan alat seperti ini apakah ada ya? Kalau yang di puskesmas biasanya pakai ini kan, di posyandu ya? Ada pakai itu ya. Jadi pertama kita alatnya dulu, kemudian yang dua perlengkapannya. Nah untuk sarungnya ini kita lihat dulu apakah masih kuat apa enggak, apakah sudah rapuh. Nah, itu berbahaya nanti ya, pada saat sudah rapuh dan dicuci ternyata kita pakai jebol di bawah, nah itu berbahaya ya. Harus kita perhatikan alatnya dulu apakah masih layak dipakai atau tidak. Kemudian yang kedua berikutnya, pada saat nimbang juga orang tuanya harus dihadirkan supaya anaknya tenang. Karena kalau dipaksa oleh dia nangis, tadi bermasalah ya. Gitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang harus kita perhatikan. Dan yang paling penting adalah hasil catatan. Hasil catatan berat badan tadi jangan diingat. Karena satu posyandu mungkin sampai 60 orang atau 70 orang, di 100 itu nggak mampu kita mengingat. Makanya kita punya
catatan kertas kecil berisi nama dan berat badan. Begitu hasil penimbangannya jelas, tulis namanya siapa, beratnya berapa. Kalau anaknya itu namanya orang tuanya sama, ya, anaknya sama tapi orang tuanya beda, boleh dikasih bin. Ya. Kemudian dilihat di KMS-nya, masuk ke di dalam KMS, baru nanti diisi. Nah, begitu seterusnya secara bergiliran kita harapkan ya dalam sekian menit itu harus selesai sekian atau satu orang. Nah, dengan jumlah yang cukup banyak di posyandu itu berapa jam kita harus melakukan kegiatan? Ya, kita harus punya target. Oke. Jadi untuk alat ini, nah sekarang kita coba menggunakan yang dacin tadi, yang seperti saudara Miss sampaikan tadi. Karena di lapangan yang sering kita gunakan adalah dacin juga. Ini juga boleh. Pada umumnya kita juga harus menggunakan yang alat seperti itu. Sehingga pada saat penimbangan pun kita sebaiknya menggunakan alat yang sama. Jangan satu pesandu separuh menggunakan ini, separuh menggunakan ini. Termasuk nanti kalau penelitian saudara, alatnya harus sama. Ya. Nah sekarang kita lanjut ke coba kita gunakan gedacin tadi. Mulai dari persiapan sampai dengan penimbangan. Ada 9 langkah di dalam penimbangan menggunakan dacin. Silakan yang mau mencoba.